أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap stay at home dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat wabah ini sehingga kita kembali bisa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Cahaya Hati pada saat ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta. Tema kita pada kesempatan kali ini hikmah di balik musibah. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Nabil Al-Musawa, Kiai Haji Muhammad Nur Hajid dan Ustazah Lulung Mumtaz. Dan terima kasih ke qori'ah kita tadi ada Mimi Jamilah. Assalamualaikum Neng, sehat Neng? Alhamdulillah ya, baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat jamaah di rumah yang ingin bertanya boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita di @cahayahati iNews. Nanti insya Allah akan ada rekan Ali Said Bajuri yang akan memandu untuk tanya jawab. Baik. Masya Allah, hikmah di balik musibah, dan Alhamdulillah saat ini di samping Ali sudah ada guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bib. Baik, ini kalau ngomongin hikmah, sebenarnya mungkin kita saat ini mungkin belum bisa ambil hikmah karena masih dalam keadaan musibah mungkin ya. Musibah, betul. Musibah ini masih terasa. Tapi banyak yang bilang, yuk cepat-cepat ambil hikmah sehingga musibahnya bisa berhenti. Baik, silakan ya Habibie. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ustadz Ali Zainal, kemudian juga para pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita,
Kita berdoa ya mudah-mudahan kru ya Cahaya Hati iNews disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala keburukan baik itu zahiran wa batinan, dan kita semua pemirsa insyaallah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan baik yang lahir maupun batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkaitan dengan kondisi saat ini para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sekarang ini ada yang bilang sedang diberikan cobaan, ada yang dibilang sedang diberikan ujian, ada yang bilang juga ini azab Allah, macam-macam. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi ini semua? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat pertama kita perlu tahu apa sih sebetulnya makna cobaan itu. Ya, kalau di dalam bahasa Arab kata cobaan itu dalam bentuk di dalam Quran dikatakan salah satu bentuknya dikatakan fitnah atau jamaknya adalah fatan. Ya, demikian Mas Ali. Jadi fatan atau fitnah ya fitan ya itu maknanya adalah al-ibtila atau al-ikhtiyar atau al-imtihan ya. Satu kata itu bermakna sama gitu ya, yaitu cobaan, teguran, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu Mas Ali adalah targetnya siapa. Ya. Kalau dia kena sama orang-orang yang benar-benar dia itu zalim kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya azab. Ya. Kalau dia kenanya kepada orang yang muslim, yang soleh tapi suka bermaksiat, namanya adalah teguran. Ya. Kalau kepada orang yang dekat sama Allah, orang yang banyak ibadah, yang jauh dari maksiat, itu namanya adalah cobaan atau ujian. Nah jadi mungkin kita bertanya, kenapa ya kok Indonesia akhir-akhir ini bahkan seluruh dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah berupa coronavirus ya. Saya ingin menyampaikan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya ujian itu adalah baik sebetulnya Mas Ali ya. Jadi kenapa baik? Ya di dalam bahasa Arab dikatakan fatanu adz-dzahab ya. Emas itu baru bisa jadi emas kalau dia sudah diberikan fitnah atau ujian. Apa fitnahnya supaya dia jadi emas? Dia harus dipanaskan, dibakar, dibersihkan sampai seluruh kotoran dari emas itu keluar, mencair, meleleh. Tinggal emas aslinya. Ya. Kalau kita misalnya ingin membersihkan pakaian, Mas Ali sering membersihkan pakaian ya. Pakaian itu kalau dibersihkan apa yang dilakukan? Ya, hadirin wal hadirat, yaitu kita cuci. Ya. Kalau pakai mesin ya dicuci pakai mesin, kalau pakai tangan dicuci pakai tangan. Setelah itu apa? Diperes. Ya. Setelah diperes apa dipakai? Enggak, dijemur di tengah panas. Ya. Setelah dijemur apa langsung bisa dipakai? Tidak, disetrika dulu. Sampai setelah dia disetrika, dia rapih, dia bersih, dia wangi, baru kita pakai. Nah itulah makna dari cobaan. Ya. Jadi jangan pernah kita kemudian merasa, ya Allah ini kenapa ya sampai seperti ini, saya jadi takut. Semuanya ada kebaikannya. Tadi Mas Ali katakan ini ada hikmahnya, betul. Ya. Cobaan itu ada hikmahnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, hadirat yang dimuliakan Allah. Allah katakan di dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad, di dalam surat Al-Balad. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah menciptakan al-insan. Al-insan itu artinya seluruh manusia, gitu ya. Dalam keadaan apa? Fi kabad, dalam kesulitan. Jadi jangankan kita muslim, mukmin, orang bertakwa, sekedar jadi manusia, itu kata Allah fi kabad. Ya, berada dalam kesulitan, ada sakit, ada miskin, ada nggak mampu, ada macam-macam ya, nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya segala macam, ada yang nggak punya anak, ada yang nggak punya pasangan, macam-macam Allah kasih al-insan, sekedar jadi manusia ya. Kemudian kalau kita, saya Habib, saya sudah beriman.
Amanna, kita beriman. Kata Allah, alif lam mim, ahasiban nasa ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, kata Allah, alif lam mim, ahasiban nas. Pertanyaan dari Allah. Apa manusia itu mengira, ya, bahwa mereka itu akan dibiarkan? Wahum la yuftanun, padahal belum dikasih cobaan atau ujian. Gitu ya. Artinya apa? Kita cuma mengatakan saya beriman, itu datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh aku sudah benar-benar menguji umat sebelum kalian sampai kami mengetahui siapa yang benar imannya, siapa yang tidak. Itu sekedar beriman. Ya. Apa kalau orang ulama, apa kalau dia misalnya seorang rasul atau orang-orang yang soleh dekat sama para rasul, dekat sama Allah, gak dikasih ujian, lebih berat lagi ujiannya. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 214, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian itu mengira akan dibiarkan, ya, tanpa datang ujian? Padahal masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, dikasih cobaan, dikasih juga penyakit, kemelaratan segala macam, bahkan digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Dari ini semua hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita tenangkan hati kita. Kenapa? Yang namanya ujian adalah kemestian dalam hidup seorang yang beriman. Ya, tadi saya katakan sekedar jadi manusia udah dikasih kesulitan, apalagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah mungkin yang penting, ketika datang seperti ini, ujiankah namanya, tegurankah namanya, azabkah namanya, tergantung tadi arahnya kemana. Ya. Apa yang mesti kita lakukan? Mungkin begitu Mas Ali, ya. Yang harus kita lakukan hadirin wal hadirat bukan panik. Sekali lagi, jangan sampai kita panik, jangan sampai stres. Kenapa jangan panik dan jangan stres? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya musibah itu, cobaan itu, penyakit itu datang sudah ada alamatnya, ya. Wah Bib, kalau sudah ada alamatnya kita santai saja. Jangan santai. Kenapa? Karena kita diperintah sama Allah untuk ikhtiar. Dengan cara kita diam di rumah, dengan cara kita pakai hand sanitizer, dengan cara kita berwudu, dengan cara kita jangan menyentuh wajah, dengan cara kita pakai masker dan seterusnya, terutama adalah diam di rumah. Itu ikhtiarnya. Kalau kita sudah ikhtiar, kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu tidak akan mengenai kita, ya. Tapi yang salah apa? Yang salah adalah kalau kemudian kita hanya tawakal aja, ya. Tawakal itu artinya, ya Allah, saya bertawakal kepada Allah. Insya Allah kalau saya lewat di jalan, saya nggak akan kena coronavirus, gitu kan. Ngapain kita takut sama COVID? Takut sama Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, itulah yang salah, ya. Kenapa? Sama aja dengan harimau lagi lepas di jalan, begitu kan. Banyak harimau di jalan, wah tawakal aja sama Allah. Lewat di jalan dimakan sama harimau itu. Ya jangan begitu, kita ikhtiar dulu baru tawakal kepada Allah. Nah hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan nikmat dengan ujian ini. Caranya supaya kita menghadapi ini dengan tenang bagaimana? Perbanyak tilawah Al-Quran. Yang biasanya jarang nyentuh Quran, buka kalam Allah itu cahaya dari langit, menyinari kita, membentengi kita. Syifaun kata Allah, di dalamnya ada obat bagi segala macam penyakit. Ya. Yang biasa baca sedikit tambah bacaannya, 1 halaman jadi 2 halaman, yang 5 halaman jadi 10 halaman, 1 juz jadi 2 juz dan seterusnya. Yang kedua, perbanyak istighfar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya. Allah tidak akan pernah mengazab mereka sepanjang kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan pernah mengazab mereka sepanjang mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu. Nabi Muhammad sudah tidak ada sekarang. Sudah meninggal, sudah dipanggil sama Allah. Lalu senjata kita menghadapi semua ini apa?
Al-istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dijauhkan dari itu. Lalu yang ketiga apa? Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dikatakan ada satu orang sahabat, ya Rasulullah, berapa banyak saya harus bersalawat dalam doa saya? 1/4 dari doa saya, kata Rasulullah, bagus. Kalau mau ditambah lebih bagus. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, setengah dari doa saya, ya. Kata Rasulullah SAW, bagus setengahnya. Kalau ditambah lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau gitu saya akan jadikan seluruh doa saya adalah solawat kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seperti itu maka kamu akan dijauhkan dari semua bala dan kamu akan dicukupkan permintaan kamu. Itu kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Daripada stres gak jelas gitu ya. Udah di rumah, sudah pakai hand sanitizer, pakai masker juga gitu kan. Gak mau ketemu orang gitu. Terus keringat dingin, kalau kayak gitu mati duluan nanti kita ya. Jaga kita dari begitu ya. Jadi tadi baca Quran, istighfar perbanyak, salawat. Lalu apalagi? Tambah sholat rawatib kita. Selama ini kita jauh dari Allah, maka dikasih sama Allah teguran. Yang biasa ke masjid terhalang dari masjid, yang mau umroh terhalang dari Baitul Haram, ya, terhalang dari Masjid Nabawi. Nah caranya adalah kita perbanyak sholat kita, ya, tambah rawatib kita, tambah sholat. Oh nggak pernah sholat duha. Yang biasa 2 rakaat sholat duha jadi 4 rakaat. Sholat tahajud nggak pernah jadi sholat tahajud. Yang tahajudnya 2 rakaat jadi 4 dan seterusnya. Dengan itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita selalu ingat sama Allah, hati kita jadi tenang tentram. Ya. Nah kemudian masih mampu apa? Tambah puasa. Sekarang ini bulan Sya'ban. Ya, kita perbanyak puasa, ya, puasa Sya'ban. Tapi kalau kita sehat tentunya, kalau kita nggak sehat jangan puasa ya. Masih ada ini kemampuan, ya saya ngapain lagi nih? Sodakoh perbanyak. Sodakoh itu daf'il bala, ya menolak bala. Saya nggak punya uang, ya 1.000, 2.000 simpan, kumpulin, nanti kasih kepada orang yang nggak punya. Sekarang ini kesempatan kalau mau sodakoh luar biasa. Ada tukang ojek online yang nggak bisa sekedar makan hari itu nggak punya dia, ya. Apa kita nggak kasihan? Kita pada saat kita memberi orang sedang sangat butuh, pahalanya berkali-kali lipat. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, infak fisabilillah itu 700 kali lipat pahalanya. Gak kepalang tanggung. Apa yang disebut fisabilillah dalam keadaan orang kena musibah begini? Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan segala sesuatu yang kita lakukan tadi, ya, dengan kita memperbanyak mendekat kepada Allah, maka Allah yang memiliki makhluknya yang bernama COVID ini akan insya Allah menghilangkan makhluk ini dari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita, sehatkan kita, dan mudah-mudahan Allah angkat apa makhluknya ini sebelum Ramadan tiba kepada kita, sehingga kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan sudah lepas dari ini semua, tenang, tentram, dan makin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin sayang kita kepada Sayyidina Muhammad SAW, sehingga kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui hikmah dari adanya penyakit ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmunya udah kita dapat ya. Tinggal kita amalin sholawat, zikir, sedekah ya. Tinggal kita jalanin ya. Mudah-mudahan barakah ilmunya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah, Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid, dengan subtema kita berdoa dan berikhtiar. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.